topik membangun empati untuk menolong, ya, membangun empati untuk menolong. Tetapi mohon maaf, ketika saya mengatakan membangun empati ini, saya tidak membahas seperti orang ahli psikologi. Di sini ada beberapa ahli psikologi termasuk Bu Cici Hamidah, Bu Nina Insania, dan kalau hadir Bu Nina Maharsi, ya. Saya tidak akan membahas dari segi itu karena memang saya tidak mempunyai keahlian di bidang itu. Saya lebih mengaitkan dengan keimanan, karena seperti yang kita inginkan, kita membahas hal-hal mengenai keimanan, kemudian kita coba implementasikan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Beberapa waktu yang lalu kita telah membahas bahwa Allah melalui ajaran agamanya Islam itu menghendaki umat Islam hidup damai. Meskipun Allah telah menciptakan manusia itu dengan berbagai perbedaan. Jadi manusia dibuat oleh Allah berbeda-beda, tetapi Allah menghendaki kita damai. Nah, oleh karena itu kedamaian itu harus kita atur, kita rekayasa, kita kelola supaya kita ini tidak berantem satu dengan yang lain. Potensi berantem itu selalu ada. Itu sudah diberi warning, peringatan oleh Allah sejak Nabi Adam dan Ibu Hawa dipersilahkan keluar dari surga. Allah mengatakan, itu silahkan turun atau keluar dari surga. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian dari kalian akan menjadi musuh dari sebagian yang lain. Dan itu dibuktikan oleh anaknya Nabi Adam sendiri, yaitu Kabil dan Habil. Nah, oleh karena itu kejadian yang dialami Kabil dan Habil itu harus menjadi pelajaran bagi kita bagaimana kita tidak mengalami konflik sampai bunuh-membunuh. Apalagi bunuh-membunuh. Berantem yang cekcok itu saja kita usahakan kita hindari. Kita usahakan kita bersahabat satu dengan yang lain, karena dengan persahabatan itu kita bisa saling tolong-menolong, justru saling menguatkan satu dengan yang lain, ya. Jadi untuk itu Allah mendorong kita untuk mengutamakan kedamaian dan perdamaian dengan berbagai cara. Antara lain dengan menghindari perilaku yang bisa menimbulkan perselisihan ketika kita berinteraksi antara satu dengan yang lain. Nah, sambil menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan perselisihan, Allah menganjurkan kita untuk berperilaku yang bisa membangun persaudaraan dan kerjasama. Meskipun kita masing-masing memiliki perbedaan-perbedaan, misalnya perbedaan suku, bangsa, bahasa, profesi, tujuan, perbedaan kepentingan, dan perbedaan tingkat kekuatan dalam ekonomi, keterampilan, dan politik. Perilaku yang mendasar dan sekaligus menjadi kunci persaudaraan dan kerjasama adalah saling pengertian dan empati. Saling pengertian, mutual understanding. Kita harus saling mengerti satu dengan yang lain, saling memahami. Dan empati. Empati ini kalau tidak salah berbeda dengan simpati. Kalau simpati itu kan kita menaruh perhatian atau kita menunjukkan bahwa kita menaruh perhatian terhadap nasib yang dialami oleh partner kita, oleh saudara kita. Hanya sebatas itu. Tapi kalau empati tidak cukup seperti itu. Kita harus ikut meringankan beban orang yang kita simpati itu. Jadi kita menaruh perhatian, kita ikut merasakan, dan kita berpartisipasi, ikut membantu meringankan beban orang itu. Nah, itu empati, dan itu dianjurkan oleh Allah. Nah, dimulai dengan saling pengertian. Oleh karena itu kita perlu membangun saling pengertian antara kita yang berbeda-beda ini, seperti yang difirmankan oleh Allah di surat Al-Hujurat.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai manusia, kami ini Allah, kami telah menciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa, berkelompok-kelompok agar kalian saling mengenal. Lita'arufu, ta'aruf, saling mengenal. Tapi ta'aruf di sini tidak seperti ta'aruf yang sering kita dengar, ta'aruf antara calon suami dan calon istri. Bukan itu. Ta'aruf itu arti secara umum saling mengenal. Dari kata arafa ya'rifu. Bahasa Inggrisnya barangkali lebih cocok ke recognize and understand. Recognize and understand. Kalau recognize, kita hanya mengenali siapa dia. Tapi kalau understand, sekaligus kita memahami kepribadian orang itu, memahami kelebihan orang itu, dan memahami kekurangan orang itu. Memahami kelebihan dan kekurangan itu penting. Ketika kita memahami kelebihan orang, kita bisa melihat apa yang bisa kita ambil manfaat dari orang itu. Kalau dia punya kelebihan di bidang ilmu, kita bisa minta ilmu dari dia. Kalau kita mengetahui dia punya kelebihan di bidang keterampilan, kita minta diajari dia. Dan mengetahui dia mengenai kekurangannya juga penting, supaya kita bisa menaruh empati. Dia butuh bantuan apa dari kita, apa yang bisa kita ulurkan bagi dia agar dia menjadi empowered, menjadi berdaya dan bisa hidup dengan lebih baik. Tapi perbedaan-perbedaan itu tidak boleh membuat kita sombong. Kita masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan, ya? Tidak boleh sombong. Caranya gimana? Caranya inna akramakum indallahi atqakum. Kita berpegang pada prinsip kemuliaan seseorang hanya diukur dengan ketakwaan, tidak dengan kelebihan di bidang harta, di bidang pangkat, di bidang keilmuan, bukan. Jadi kita punya ilmu lebih, itu bukan ukuran kemuliaan kita. Ukurannya punya ilmu lebih tapi bertakwa enggak? Yang diukur takwanya. Punya ilmu lebih tetapi dia tidak bertakwa, ya rendah. Dia punya harta banyak tapi dia kikir, rendah dia. Dan ya kenapa tuh Allah menganjurkan itu? Karena begini, perbedaan latar belakang seperti perbedaan kesukuan, warna kulit, bahasa, profesi, kepentingan, dan tingkat kekuatan dalam ekonomi, keterampilan, dan politik itu bisa jadi menyebabkan seseorang jadi sombong. Maka tidak boleh, ya. Tidak boleh perbedaan-perbedaan itu menyebabkan seorang menjadi sombong. Nah, sombong itu biasanya dikarenakan merasa harga diri lebih dari orang lain. Harga diri jangan diukur dengan perbedaan itu, tapi harga diri diukur dengan tingkat ketakwaan. Karena makin bertakwa seseorang, biasanya dia makin tunduk, makin menundukkan diri, bukan makin sombong. Kalau orang merasa aku paling kaya, itu lalu terus mendongak, aku paling pintar. Enggak. Ukurannya adalah ketakwaan. Orang sepintar apapun, sekaya apapun, setinggi apapun pangkatnya, kalau dia bertakwa, dia akan menundukkan diri. Karena dia sadar bahwa semua yang aku peroleh ini hanya dari Allah. Dan oleh karena itu aku harus berterima kasih kepada Allah. Aku harus bersyukur kepada Allah. Nah, ketika kita menyatakan terima kasih dan bersyukur, itu kita cenderung untuk
tunduk dan taat kepada Allah. Maka tidak bisa orang yang bersyukur itu sombong. Kalau dia merasakan aku bersyukur tapi sombong, palsu dia bersyukurnya. Ya, warna kulit dan kesukuan tidak boleh menyebabkan seseorang merasa lebih unggul atau mulia daripada orang lain. Ini kan orang seringkali menganggap bahwa saya ini kan keturunan Arya, terus menganggap mereka itu paling unggul. Aku ini kan orang, ya kalau di Semarang itu orang Jawa itu disebut wana. Jadi orang Jawa itu dihinakan. Padahal mereka itu orang pribumi. Orang pribumi dihinakan karena perbedaan kesukuan tadi. Barangkali saya tidak tahu, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman tahu nggak istilah wana itu? Kalau yang dibesarkan di Semarang, saya kira tahu istilah wana itu. Ya. Rasulullah juga menggarisbawahi bahwa ukuran orang kemuliaan itu dari ketakwaan. Rasulullah misalnya menyatakan di waktu haji, ya, orang seringkali menyebut di waktu pidato perpisahan, khutbatul wada, pidato perpisahan, atau di waktu hajinya itu haji terakhir bagi Rasulullah, maka seringkali juga disebut haji wada, haji perpisahan. Rasulullah mengatakan, ya ayyuhan nas, hai manusia semuanya, ala inna rabbakum wahid, ketahuilah bahwa Tuhanmu hanya satu, wa inna abakum wahid, dan bapakmu satu, yaitu Nabi Adam. Ala la fadla li arabiyyin ala ajami, ingatlah tidak ada keunggulan bagi orang Arab atas orang asing. Nah, karena Rasulullah orang Arab, yang diajak berbicara Arab biasanya orang pribumi atau orang asli itu merasa lebih unggul daripada orang lain. Maka adresnya, tekanannya, tidak ada kelebihan dalam kemuliaan bagi orang Arab atas orang bukan Arab. Ya, istilahnya kalau bukan Arab itu namanya ajam, kalau tunggal, atau a'jami. Wala li ajamiyin ala arabi, juga tidak lebih mulia orang asing atas orang Arab. Gak ada. Wala li ahmaru ala aswad, juga tidak ada kemuliaan bagi orang yang berkulit merah melebihi orang yang berkulit hitam. Merah, kita biasanya nyebutnya bukan merah tapi putih. Karena putih maka kelihatan impact dari darahnya, lalu kelihatannya merah. Wala aswada ala ahmar, juga tidak ada kelebihan bagi orang yang hitam atas orang yang merah. Illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Jadi ayat Al-Quran jelas menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Di sini Rasulullah mengatakan illa bittaqwa, kelebihan itu hanyalah dengan ketakwaan. Nah, perbedaan tingkat keterampilan, tingkat pengetahuan, dan kekuatan fisik atau ekonomi tidak boleh membuat kita sombong ketika memiliki kelebihan, dan tidak boleh membuat kita rendah diri ketika memiliki kekurangan. Jadi kita tidak boleh sombong dan tidak merasa lebih hebat, dan tidak boleh merasa lebih hina. Gimana? Ya biasa-biasa aja. Karena apa? Allah itu menciptakan kita masing-masing itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Maka kalau dibuat average, rata-rata, ya sama. Kita ini sama semua. Ya, misalnya, orang itu hafal Quran. Iya, hafal Quran, tetapi dia tidak ngerti ilmu manajemen. Wah, itu pintar itu manajemen. Iya, tapi dia tidak hafal Quran. Oh, begitu. Jadi memang plus minus, maka semua sama. Yang bedakan adalah ketakwaan. Banyak orang yang memiliki kelebihan di bidang ini cenderung menganggapnya sebagai prestasi diri. Nah, kalau menganggap sebagai prestasi diri, itu dia sudah self-centered,
sudah berpusat pada diri sendiri. Orang yang bertakwa itu Allah centered. Pusat segala sesuatu adalah Allah. Tapi kalau orang egois, itu dirinya sendiri yang menjadi center. Sehingga istilahnya self-centered. Ketika seseorang itu berhasil, dia mengatakan bahwa ini kan karena kecerdasanku. Nah, seperti Firaun, seperti Korun. Korun itu ketika ditegur, kamu berbuat baiklah dengan menggunakan hartamu. Dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini mendapat kekayaan sebanyak ini kan karena ilmuku. Nah, ini harus hati-hati. Kebanyakan kita atau bahkan semua di antara kita yang bergabung di pengajian ini adalah orang-orang yang banyak belajar, yang knowledgeable, nah punya potensi untuk sombong. Misalnya ketika berbisnis kok sukses, wah kok kamu bisa sukses begitu? Ini dong, nah, menunjukkan kecerdasannya. Nggak bisa. Bukan itu, tapi dari Allah. Nanti kalau ini dong karena keterampilanku di bidang bisnis misalnya, itu berarti dia self-centered dan itu kecenderungannya membuat seseorang menjadi sombong. Tapi kalau bilang ini semuanya karunia dari Allah, maka aku harus bersyukur. Nah, itu dia menjadi menunduk. Ya. Oleh karena itu ini saya mengulang lagi, jangan menganggap kelebihan yang kita peroleh sebagai prestasi diri, tapi kita menganggap itu sebagai karunia dan rahmat dari Allah. Orang yang beriman, yang mengakui bahwa kekuasaan dan kekuatan hanya milik Allah, dan Allah lah yang berhak menentukan siapa yang layak diberi kelebihan dan siapa yang sepatutnya mengalami kekurangan, akan menganggap kelebihan yang ia peroleh sebagai karunia dari Allah semata. Sehingga dia terdorong untuk bersyukur kepada Allah dan berbagi kepada orang lain. Nah, berbagi ini yang inti dari menolong. Jadi kalau kita punya kelebihan, ini kalau kita belajar ilmu bisnis kira-kira, kalau kita punya advantage, punya kelebihan, maka advantage itu harus kita olah supaya bisa menjadi profit, menjadi duit. Itu kalau pikirannya duit. Tapi kalau orang pikirannya pahala, kelebihanku ini harus bisa menghasilkan pahala. Caranya gimana? Dipakai untuk menolong. Kenapa? Karena apapun yang kita terima ini adalah karunia dari Allah, bukan prestasiku. Nah, ini ditunjukkan sikap semacam ini ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu siapa yang bisa menyaingi? Dia punya kekuasaan yang luar biasa. Dia tidak hanya menguasai manusia, tapi juga menguasai binatang dan bahkan setan-setan pun tunduk kepada Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan burung-burung, bisa berbicara dengan semut. Mana ada yang bisa seperti itu? Tapi semua kelebihan itu tidak membuat Nabi Sulaiman sombong. Karena apa? Coba pengakuan Nabi Sulaiman. Wa waritha Sulaimanu Dawuda wa qala ya ayyuhan nas u'allimna mantiqa at-tayri wa utina min kulli syai' inna hadza lahuwal fadlul mubin. Sulaiman mewarisi Daud. Dan Daud itu juga bisa bicara dengan burung. Dan Sulaiman mengatakan, hai manusia, kami diajari oleh Allah mengenai percakapan burung. Dan kami diberi segala sesuatu oleh Allah. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Sungguh ini adalah karunia yang nyata dari Allah. Jadi dia tidak mengakui itu sebagai kelebihan diri, tetapi sebagai karunia Allah. Kalau kita mau melatih diri, kita pasang Nabi Sulaiman sebagai idola kita. Idolaku dalam hal kekayaan, dalam hal kepintaran adalah Nabi Sulaiman. Maka ketika kita mendapatkan kenikmatan sesedikit apapun, kita mengatakannya hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Tuhanku. Itu kata-kata Nabi Sulaiman.
Ketika seorang yang beriman merasa diberi karunia oleh Allah berupa kelebihan di suatu bidang, misalnya di bidang keilmuan atau harta, maka ia menangkapnya sebagai penugasan dari Allah. Saya ulang, jadi kita kalau orang beriman, kan orang banyak, bermiliaran orang, tapi ada yang diberi ini, ada yang diberi itu yang membagi Allah. Nah, Allah membagi itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Memberi tugas. Jadi setiap kita itu menerima sesuatu apapun, itu adalah tugas. Ada firman Allah di surat At-Talaq yang menunjukkan bahwa Allah tidak memberi sesuatu kecuali, tidak menugasi seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah beri. Jadi Allah ketika memberi tugas mesti bersesuaian dengan pemberiannya. Kalau dibalik pemahamannya, kalau Allah memberi sesuatu berarti itu penugasan. Coba ayatnya, ini saya ambil sepotong karena secara menyeluruh ayat ini konteksnya adalah perceraian. Tetapi di dalam kalimat-kalimat perceraian itu ada kalimat yang sifatnya general. Saya sering membaca tafsirnya Wahbah Az-Zuhaili dari Syria yang baru meninggal beberapa tahun yang lalu. Di beberapa bagian dari tafsirnya itu sering dia mengatakan bahwa statement ini sifatnya general. Kalau ada general statement, maka kalimat ini meskipun disisipkan di dalam konteks tertentu, maka kalimat yang general itu bisa diterapkan secara umum. Ya. Kalimatnya, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang mempunyai kelonggaran dalam rezeki, dia itu ketika memberi, ketika bersedekah, ketika memberi nafkah, ya sesuai dengan kelebihannya itu. Jangan dia punya harta miliaran, tetapi kalau ngasih belanja istrinya 10.000, 20.000, nggak pas. Itu. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Kalau dia itu kebetulan hartanya itu pas-pasan, ya dia ketika memberi nafkah, ketika bersedekah dan sebagainya, atau ketika berbelanja, dia mesti mengukur sesuai dengan keterbatasannya itu. Jangan penghasilannya pas-pasan, tapi kalau membeli tas, membeli baju itu yang bermerek, yang mahal-mahal, nggak cocok. Nah, jadi kita menyesuaikan spending kita dengan pemilikan kita. Nah, statement yang saya maksud tadi itu di kalimat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani tugas, tidak memberi assignment kepada seseorang kecuali assignment atau penugasan itu sesuai dengan apa yang Allah beri. Contoh yang paling gampang, kalau kita diberi kemampuan oleh Allah berdiri, maka Allah menugasi kita sholat sambil berdiri. Kita bisa berdiri tapi sholatnya duduk-duduk. Itu tidak memanfaatkan pemberian Allah. Sebaliknya, kalau Allah tidak memberi kemampuan berdiri, Allah tidak akan memberi tugas sholat sambil berdiri. Kalau Allah memberi rezeki yang cukup banyak, cukup untuk pergi haji, Allah menugasi, kamu harus pergi haji. Ini banyak orang yang hartanya banyak tapi tidak pergi haji, bilangnya tidak terpanggil. Hatimu sendiri yang tidak merasa terpanggil. Allah itu sudah memanggil. Tapi orang yang tidak mempunyai harta yang cukup, ya tidak ditugasi untuk pergi haji. Kalau dia tidak pergi haji, jangan merasa Islamnya kurang dibanding dengan orang yang haji. Karena orang yang pergi haji itu memang dia harus pergi haji karena diberi bekal. Nah, yang tidak diberi haji, tidak diberi bekal, dia memang tidak ditugasi. Dia tidak pergi haji yang nggak dosa. Dan kemuliaan dia
dalam hal ketakwaan tidak berkurang. Ya. Nah, penugasan apakah yang dibebankan oleh Allah kepada seseorang yang diberi kelebihan? Tentu penugasan itu relatif sesuai dengan konteks yang berkaitan dengan diri sendiri dan yang berkaitan dengan lingkungannya. Dan pelaksanaan tugas apapun itu harus didasari dengan kasih sayang dan tolong menolong dalam rangka mencari ridho Allah. Kalau kita diberi kelebihan oleh Allah harta, kita pakai untuk menolong orang lain. Nah, ketika menolong itu dengan kasih sayang dan tujuannya mencari ridho Allah saja, tidak mencari pujian dan sebagainya. Tidak, aku hanya mencari ridho Allah. Nah, inilah empati yang sebenarnya, dan empati yang menghasilkan pahala dari Allah. Kita niatnya ketika menolong orang lain, apakah sifatnya materi atau bukan materi, itu niatnya dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Ya. Karena kita melaksanakan perintah Allah, maka kita mengharapkan Allah ridho pada kita. Perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Ini perintah. Nah, terus kalau kita melakukan, aku menolong ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Nah, karena kita menuruti perintah Allah, berarti kita nurut kepada Allah. Kalau kita nurut, taat, patuh kepada Allah, mudah-mudahan Allah ridho pada kita. Dan Allah wanti-wanti, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalian jangan saling tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Misalnya bagaimana supaya pemilu ini kelompokku bisa menang. Oke, aku membiayai ini untuk menipu itu. Aku membiayai ini untuk mempersulit orang-orang yang mau mengawasi dan sebagainya. Oh, itu dosa. Itu bukan yang seperti itu. Yang dianjurkan oleh Allah adalah dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, jika kita mau melaksanakan prinsip-prinsip tolong menolong dengan baik, yakni pihak yang diberi kelebihan oleh Allah menolong pihak yang mengalami kekurangan, maka impact lahiriahnya adalah akan tercipta lapangan kerja. Jadi kalau kita punya kelebihan, kita manfaatkan dengan maksud menolong, maka akan tercipta lapangan kerja. Terus lapangan kerja bagi siapa? Bagi yang mengalami kekurangan. Dan sekaligus menghasilkan keuntungan bagi orang yang menolong. Keuntungan bagi yang menolong. Ini bahasa yang lain kira-kira begini. Kalau ada problem, maka di situ pasti ada opportunity. Kalau ada problem, berarti itu panggilan bagi kita untuk mengatasi problem itu. Kalau yang mempunyai problem itu orang lain, maka panggilan untuk menyelesaikan problem itu sama dengan menolong. Nah, contoh yang gampang, ada orang yang sakit itu problem bagi orang itu. Nah, sakit itu, karena itu problem, di situ ada opportunity. Opportunity untuk apa? Tergantung. Orang yang mata duitan, dia akan menganggap kalau ada orang sakit, itu kesempatan bagi saya dokter untuk mendapatkan penghasilan. Tapi kalau untuk orang yang bertakwa, ada orang sakit, ini kesempatan, opportunity bagi saya untuk mendapatkan pahala dari Allah. Karena Allah menganjurkan kita saling tolong menolong. Orientasinya beda. Dan seterusnya. Ini banyak orang-orang yang anak-anak muda terutama yang ingin berbisnis supaya ekonomi keluarganya baik dan bahkan bagaimana supaya ekonomi negara ini baik. Mereka perlu pengetahuan dan keterampilan. Kebetulan aku mempunyai kelebihan yang diberi oleh Allah di bidang ilmu manajemen. Mereka kan punya problem. Mereka mau berbisnis tapi tidak tahu. Aku tahu. Aku mau menolong dia
dengan mengajari dia, begini loh kalau kamu berbisnis dan sebagainya. Ya. Jadi setiap problem pasti di situ ada opportunity. Orang-orang yang mata duitan, opportunity to get money, opportunity to earn money. Tapi kalau orang yang beriman, opportunity to get rewards from Allah. Ya. Itu selalu begitu. Ini sejalan dengan fa inna ma'al usri yusra. Semua kesulitan di situ ada kemudahan. Kalimatnya itu bersama. Inna ma'al usri, bersama dengan kesulitan, yusra, ada kemudahan. Ayat lain bersama itu ya gini, namanya bersama itu bisa berbarengan. Berbarengan itu misalnya problem tadi, ada orang sakit, berbarengan pada saat yang sama ada opportunity, kemudahan. Bisa juga kemudahan dan kesulitan itu mengikuti sequence, urut-urutan. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menciptakan kemudahan setelah kesulitan. Kemudahan setelah kesulitan. Banyak misalnya begini. Ketika kita ada COVID, ada bencana global. Di situ ada problem. Tapi di situ ada opportunity bagi yang jeli dan yang bisa menyesuaikan diri, bisa menciptakan bisnis yang cocok di saat seperti itu. Ya, yang kita lihat delivery ya, atau logistik itu menjadi booming karena orang pada mengisolasi diri, tidak mau keluar, tapi butuh makan, butuh barang. Nah, terus ya udah nyuruh orang lain. Ada Gojek, ada Grab dan sebagainya untuk makan, itu pakai GoFood dan sebagainya. Oh, itu opportunity. Terus berarti itu berbarengan. Ada problem dan opportunity bareng. Tapi bisa juga berurutan. Biasanya kalau ekonomi itu habis menurun, ya, atau misalnya yang drastis itu ada krisis ekonomi. Habis turun krisis ekonomi. Kalau krisis ekonomi kan ekonomi terus turun growth-nya. Nanti akan bottom up. Ya. Begitu turun sampai di bottom, dia akan naik. Ya. Akan naik. Ya. Ketika turun ini usr, kesulitan. Nanti habis itu ada yusr, kemudahan. Jadi saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi kita orang Islam kalau mempelajari hal itu nggak pernah kita pesimis, kita optimis selalu. Nah, saya tadi mengatakan bahwa kalau kita mau tolong menolong, maka di situ akan tercipta employment. Allah berfirman, "Ahum yaqsimuna rahmat rabbik." Apakah mereka itu yang membagi-bagi kasih sayang Tuhanmu? Bukan. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagi-bagi kehidupan mereka di dalam kehidupan dunia ini. Caranya gimana? Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami angkat sebagian dari mereka itu derajatnya lebih. Ada yang lebih kaya, ada yang lebih kuat, ada yang lebih berpengaruh dan sebagainya. Liyattakhidha ba'dhum sukhriya. Nah, yang lebih ini bisa tolong menolong dengan yang kurang. Biasanya seseorang mempunyai kelebihan tapi punya kekurangan. Ini punya kekurangan yang dibandingkan ini di atas, tapi bisa juga pada saat yang sama ini punya kelebihan, ini punya kekurangan. Ya, yang gampang contohnya itu ada orang tua, dia karena rajin bekerja di waktu mudanya, dia punya uang banyak. Terus ada anak muda yang masih kuat. Orang tua ini berjalan 1 kilo nggak sanggup. Dia mau pergi 2 kilo aja nggak sanggup. Terus ada anak muda bawa sepeda motor, "Pak, mau saya antar, Pak." Anak muda dia duit tidak punya banyak, tidak punya, ya pas-pasan duitnya.
tapi dia punya kekuatan yang lebih daripada orang tua. Tadi saya antar, dia antar. Nah, orang tua ini punya kelemahan, kekurangan di bidang kekuatan fisik, tapi punya kelebihan di bidang harta. Anak muda punya kelebihan di bidang kekuatan fisik, tapi punya kekurangan di bidang harta. Terus tukar menukar. Ini liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, supaya sebagian bisa memanfaatkan sebagian yang lain. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, dan kasih sayang Tuhanmu itu lebih bagus daripada apapun yang mereka kumpulkan. Dengan harta tidak bisa menandingi kasih sayang Allah. Ya? Jadi kalau begitu, kalau ada kelebihan kekurangan, ya memang itu mekanisme yang dibuat oleh Allah, dan itu untuk kebaikan kita semua. Ya? Coba kita teruskan. Orang-orang yang diberi Allah kelebihan di bidang harta juga diharapkan bisa memahami kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang fakir miskin. Setelah memahami itu, kemudian dia menindaklanjuti. Ya, empati itu kan tidak cukup hanya kasihan itu, nggak cukup, tidak cukup simpati. Ambil langkah-langkah. Dia menindaklanjuti pemahaman itu dengan langkah-langkah yang bisa membantu mereka. Kemiskinan seringkali dimulai dengan kebodohan. Ya, kalau kita lihat anak-anak muda yang tidak mau sekolah, tidak mau belajar, ya mereka sendiri yang memilih kebodohan. Itu akibatnya mereka sulit mencari pekerjaan karena tidak punya keterampilan. Nggak bisa ini, nggak bisa itu. Orang mau mempekerjakan, suruh apa? Dia nggak bisa apa-apa. Nah, jadi dia memang memilih seperti itu. Tapi adanya orang miskin itu juga penting. Karena coba orang kaya yang punya modal nggak bisa menyuruh karyawan yang kaya. Kalau sama-sama kaya, dia pilih bikin perusahaan sendiri. Tapi karena ada orang yang miskin, lalu mau disuruh mengerjakan yang diinginkan oleh majikan tadi, dikasih bayaran yang terbatas, sehingga dengan demikian si majikan ini bisa mendapatkan profit. Nah, menolong dengan menggunakan kelebihannya ini untuk dimanfaatkan berbisnis, itu akan menciptakan employment. Ya, saya ulang. Jadi kemiskinan seringkali dimulai dengan kebodohan. Suatu fenomena yang nyata di negeri kita yang mengalami penjajahan selama berabad-abad. Nah, penjajahan ini menyebabkan kita itu menganggap sekolah nggak penting, ya karena nggak tahu aja. Atau aku nggak sekolah aja bisa kok hidup begini. Oh iya, zaman itu, zaman berkembang, manusia berkembang, situasinya beda. Ya. Nah, karena kebodohan, banyak orang yang tidak tahu apa yang mereka lakukan untuk mencari penghasilan. Nah, karena kebodohan, banyak sekali orang tidak jujur ketika berbisnis. Ya, karena dia nggak paham, dikirain kalau dia itu curang, itu mendapatkan keuntungan banyak. Lebih barang jelek dia bilang bagus, atau barang jelek disisipin di dalam. Dia kira biar dapat duit. Dia mengira gitu saja, bodoh. Dia tidak tahu bahwa kelakuan dia itu akan mendiscourage, akan mendorong orang tidak mau datang lagi, tidak mau membeli lagi dari dia. Kalau tidak mau, lain kali dia nggak laku. Saat ini memang laku, dia dapat keuntungan banyak, tapi berikutnya dia tidak dapat. Itu mereka tidak tahu itu, ya namanya bodoh. Ya? Jadi karena kebodohan, banyak sekali orang tidak jujur ketika berbisnis, sehingga dagangan mereka tidak laku. Karena kebodohan, banyak orang tidak jujur ketika bekerja untuk orang lain, sehingga mereka dipecat. Ini contohnya banyak. Sopir bekerja untuk majikannya, terus ketika disuruh beli bensin, dia belinya 10 liter, bilangnya 15 liter. Dia merasa, aku untung 5 liter kali 12.500 misalnya kalau itu Pertamax. Tapi
Majikan itu kan bisa tahu dia yang punya mobilnya. Biasanya 1 liter itu bisa menjangkau berapa kilo, itu tahu. Loh, lah kok sudah cepat habis, berarti dia curang. Nah, kalau tahu curang, dia dipecat. Dengan dipecat, dia tidak punya pekerjaan, jadi miskin lagi dia. Nah, dia berapa begitu? Nggak paham aja, nggak paham mekanisme interaksi sosial dan sebagainya. Ya. Pemahaman semacam ini diharapkan mendorong orang-orang kaya memanfaatkan hartanya untuk menciptakan lapangan kerja, untuk memberi pelatihan dalam keterampilan, atau untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Alhasil, harta tidak boleh dibiarkan menganggur dalam simpanan. Jadi harta tidak boleh idle, harta harus berputar. Kalau tidak mau memutar gimana? Allah masih mekanisme. Kalau kamu tidak mau memanfaatkan hartamu, kamu harus setiap tahun membayar zakat. Sampai kapan? Ya pokoknya setiap tahun bayar zakat 2,5%, 2,5% sampai harta itu berkurang sampai batas nisab. Batas yang tidak wajib membayar zakat. Itu kan supaya harta itu jangan mandek di kalangan orang kaya saja, tapi berputar. Dengan berbisnis, maka tercipta lapangan kerja, orang yang nganggur bisa bekerja, bisa dapat penghasilan. Kalau ada orang yang tidak bisa bekerja karena dia sudah terlalu tua atau lumpuh, nah itu baru kita kasih sedekah atau zakat yang tidak produktif. Kalau orangnya masih muda dan gagah, nggak usah dikasih duit. Ngapain? Dia malas kok. Makanya memberi duit di persimpangan jalan, di lampu-lampu merah untuk anak-anak muda itu nggak boleh. Mengemis, ada hadisnya, mengemis untuk memperkaya diri itu sama dengan minta bara api untuk dimakan. Jadi kalau dia makan hasil dari mengemis itu sama dengan dia makan api. Artinya haram. Mengemis itu haram. Terus kalau mengemis itu haram, memberinya haram juga dong. Jadi kalau kita mau bersedekah, jangan dikasihkan orang di perapatan di persimpangan jalan itu. Jangan, itu orang-orang malas. Kasih kepada orang-orang yang memang tidak bisa bekerja, yang terlalu tua, yang sakit menahun, yang lumpuh, yang idiot dan sebagainya. Itu memang mereka tidak punya kapasitas untuk bekerja, dikasih zakat. Nah, kalau ada orang yang kuat tapi dikasih zakat gimana? Oh, beda. Orang yang kuat dia tidak malas, dia bekerja. Tapi karakter pekerjaan dia itu atau kebiasaan di lingkungannya itu gajinya kecil sehingga tidak cukup. Ya, saya kasih contoh yang agak ekstrim. Banyak orang bekerja di masjid, dia membersihkan masjid dengan rajin, tapi gajinya kecil, kurang dari UMR. Itu sebagian besar itu kurang dari UMR. Nggak mana cukup. Nah, orang-orang semacam itu muda, kuat, rajin, tapi penghasilannya kurang. Itu bagus diberi zakat. Orangnya tidak ngemis. Yang seperti itu yang perlu diberi. Yang mengemis minta-minta di jalanan nggak usah. Saya sering ditegur istri saya, kok kamu nggak mau ngasih? Loh, kalau mengemisnya itu haram, memberinya kan juga haram. Tapi kalau kamu mengatakan pelit, lihat dong, apakah aku ini kepada orang lain yang memang layak menerima, aku ini pelit apa enggak? Gitu. Jadi memberi itu ada tempatnya. Nah, Allah menegur keras orang-orang kaya yang membiarkan hartanya menganggur dalam simpanan. Hartanya menganggur dalam simpanan. Dulu uang itu umumnya berupa emas dan perak. Ya karena uang itu berupa emas dan perak, nggak ada inflasi. Sekarang uang itu kertas
yang dicetak seenaknya sendiri sehingga jumlah uang melebihi produk baik barang maupun jasa. Akibatnya ya inflasi terus menerus. Nah, ayat di Al-Quran itu disebutnya harta itu emas dan perak. Karena harta, duit di zaman itu ya emas dan perak atau perhiasan. Allah mengancamnya begini, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mau menggunakannya, menafkahkannya. Yunfiqun itu bisa berarti menyedekahkan, bisa berarti membelanjakan. Membelanjakannya fisabilillah, membelanjakannya harus di jalan Allah. Jadi membelanjakan di jalan Allah itu tidak harus menggunakan untuk biaya perang. Enggak. Membelanjakan di jalan Allah, memberi nafkah kepada istri dan anak itu termasuk infak fisabilillah. Termasuk infak itu spending di jalan Allah, karena memberi nafkah itu wajib. Nah, orang yang suka menyimpan, menimbun harta, fabashshirhum bi'adzabin alim. Berilah kabar gembira. Ini kata-kata ironisnya. Berilah kabar gembira dengan siksaan yang pedih. Siksaan pedih kok kabar gembira. Ini kata-kata yang apa sih namanya itu? Yang ironis, mungkin yang lebih tepat itu yang kata-katanya baik, tetapi sebenarnya itu setengah ngeledek begitu. Saya teruskan, harta yang dibiarkan menganggur itu akan digunakan untuk menambah siksaan bagi pemiliknya. Tambahan siksaannya begini, di Al-Quran disebutnya, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Besok di hari kiamat itu, harta yang mereka simpan, dibiarkan idle itu akan dipanasi, terus ditempelkan di dahi mereka, di punggung mereka, di samping mereka. Benda logam panas ditempelkan, itu kan sama dengan setrika. Jadi ibaratnya itu hartanya itu akan menjadi setrika yang ditempelkan untuk menyetrika mereka. Masya Allah, kita jangan sampai membiarkan harta kita itu idle. Dengan semangat tolong menolong, seorang yang diberi kelebihan oleh Allah di bidang ilmu, maka dia hendaknya bersemangat untuk membagi ilmunya kepada orang lain. Semangat membagi. Membagi itu gimana? Ya udah kasih aja. Tapi kita diajari oleh orang-orang yang mata duitan, copyright dong gitu. Nah, sebenarnya kalau kita dari segi agama itu gak usahlah copyrightan. Spendingnya dulu kan spendingnya banyak untuk mengumpulkan itu. Iya, tapi nanti kamu gak usah diniati copyright akan dapat itu. Tapi copyright ini karena sudah menjadi mekanisme internasional, kalau misalnya kita mencantumkan sebagai copyright itu untuk mengamankan saja. Ya. Nabi Muhammad SAW yang banyak menerima ilmu dari Allah melalui wahyu. Jadi semua nabi itu ilmunya mesti tinggi karena apa? Dapat wahyu. Nah, Nabi Muhammad dan juga para nabi itu ditugasi oleh Allah memberi penjelasan terhadap wahyu yang diterima. Itu kan wahyu kan ilmu, maka berarti mereka harus nge-share-nya tanpa upah. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran. Di terjemah di sini dibilang Al-Quran, padahal di dalam ayatnya nggak ada tuh kata Al-Quran. Di dalam ayatnya dibilang adzikr. Adzikr itu peringatan. Jadi Al-Quran itu isinya peringatan-peringatan. Kalau kita sudah mendapatkan peringatan bahwa hati-hati ya kamu berbuat ini, itu kita share. Supaya apa? Supaya teman-teman kita semua juga hati-hati. Ada peringatan-peringatan. Nah, peringatan ini kan biasanya ilmu atau kalau kita
Kalau bukan wahyu, itu berdasarkan pengalaman atau berdasarkan research dan sebagainya. Nabi ditugasi litubayyina linnas, untuk memberi penjelasan kepada orang-orang, manuzila ilaihim, wahyu yang diturunkan kepada mereka. Tujuannya apa? Wala'allahum yatafakkarun, agar manusia itu pada mau berpikir. Jadi kalau kita punya ilmu, share. Punya ilmu, share. Kita yang telah menerima penjelasan dari Nabi juga harus bersemangat untuk membagi ilmu kita, meskipun sedikit, kita bagi kepada orang lain yang belum mengetahuinya, semata-mata karena perintah Allah, bukan dalam rangka mencari upah. Rasulullah menyatakan, balighu anni walau ayah. Ini termasuk bagian dari pidato terakhir, itu juga ada kalimat semacam ini. Sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Jadi Rasulullah itu mendapatkan wahyu banyak ayat, sampaikan kepada orang lain. Wahadithu an Bani Israel, boleh kalian misalnya menceritakan tentang cerita-cerita tentang Bani Israel, tidak dosa, tapi hati-hati. Kalau cerita tentang Israiliyat itu ada kalanya benar, ada kalanya salah. Jadi mesti hati-hati. Kenapa kok ada kalanya benar dan salah? Karena itu kan cerita dari mulut ke mulut. Kalau cerita dari mulut ke mulut itu suka-suka ada deviasi. Maka kalau menerima bercerita yang dari mulut ke mulut, kapanpun, itu kita mesti pandai-pandai menyeleksi. Kadang-kadang orang ketika bercerita itu ditambahi biar lucu, ditambahi biar memahamkan, dan sebagainya. Nah itu kita mesti hati-hati. Dan peringatan, waman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang bohong mengatasnamakan saya dengan sengaja, maka tinggallah dia di neraka. Artinya kita ini kalau mengetahui pelajaran dari Nabi Muhammad, kita sampaikan, tetapi hati-hati. Kita cek betul-betul dari Nabi Muhammad atau tidak. Kalau dari Nabi Muhammad betul, kita sampaikan. Kalau tidak, jangan bilang ini hadis. Makanya saya ketika mengutip hadis, selalu saya cek ini kualitasnya sahih atau dhaif. Nah, hadis yang baru saya baca ini diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, kalau catatan saya ada tulisan Arabnya rawahul Bukhari, tapi di terjemahnya biasanya saya tulis hadis riwayat HR, itu hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Amr, supaya teman-teman kita melihat, oh ini hadis ini sahih. Kalau hadis ini tidak sahih, saya insya Allah tidak akan pernah memakai. Jadi saya hati-hati, jangan sampai saya masuk ke dalam golongan orang yang mendustakan, yang berdusta atas nama Nabi Muhammad. Yang merasa sebaliknya, yang merasa kekurangan dalam bidang ilmu juga mesti bersemangat untuk belajar. Jadi yang punya ilmu banyak bersemangat mengajari, yang tidak punya ilmu semangat untuk belajar. Semangatnya itu ditunjukkan dengan cara mencari guru dan bertanya kepadanya. Di Al-Quran disebutkan, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Jangan diam aja. Ya. Orang-orang yang beriman sebenarnya juga telah diberi kelebihan oleh Allah, yaitu apa? Berupa hidayah. Nah, kalau kita kebetulan menjadi orang muslim, orang mukmin yang mendapatkan hidayah, kita itu dapat kelebihan. Oleh karena itu kita diharapkan memberi pertolongan kepada orang yang belum mendapatkan hidayah. Orang-orang yang telah beriman mesti menyayangi mereka yang belum beriman dengan mengajak mereka mengimani Allah dan hari akhir. Saat mana semua manusia akan diminta pertanggungjawaban. Ajakan semacam ini biasanya disebut dakwah. Jadi kalau kita kebetulan menjadi orang mukmin, jangan mencerca orang kafir. Oh, kok itu orang kafir itu jahat. Bukan begitu. Tapi, wah, mereka masih mengingkari Allah. Orang itu kafir. Kasihan. Kalau dia kafir, itu dia punya potensi masuk neraka. Aku ingin menyelamatkan dia dari neraka. Caranya, aku beritahu gitu. Jadi, jangan dimusuhi. Karena kalau dimusuhi, dia akan lari. Kalau dia lari, kapan dia bisa mendapatkan hidayah? Dirangkul dengan kasih sayang. Dan kita yang beriman, itu
tidak menciptakan suasana yang permusuhan. Karena sikap permusuhan itu justru menjauhkan mereka dari kita. Sebaliknya kita ciptakan suasana yang membuat mereka merasa tenang, yaitu dengan memberi perlindungan. Justru kita lindungi agar mereka mendekat dengan kita dan memperoleh kesempatan untuk mendengar atau mengetahui ajaran-ajaran Islam yang damai melalui firman Allah. Ini ada firman Allah yang relevan dengan itu. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada orang musyrik yang minta perlindungan kepadamu, lindungi dia. Ya, jadi jangan diusir, jangan dimusuhi. Sini. Dengan kita lindungi berarti dia bergaul dengan kita. Nah, kita ini ketika mendengar azan, kita sholat dan sebagainya, terus kita baca Quran, kalau dia ada dalam perlindungan kita, kan orang itu menghormati kita. Ketika kita berbicara, didengarkan. Ketika kita sholat, dia ingin tahu. Hatta yasma'a kalam Allah. Biarkan sampai dia mendengar firman Allah. Thumma ablighu ma'manah. Berikan rasa aman bagi dia. Kenapa kok mereka kafir? Bi'annahum qaumul la ya'lamun. Karena mereka tidak tahu. Ya. Orang-orang yang sudah beriman mestinya tidak terpancing dengan cemoohan terhadap orang-orang. Cemoohan yang disampaikan oleh orang kafir. Suasana sekarang ini kan sering ada orang kafir itu mencemooh orang Islam, mencemooh Islam, menjuluk-jelekan Islam. Itu kita terpancing-pancing, jangan terprovokasi. Yang mungkin mereka tuh mencemooh Islam itu punya kepentingan politik. Bisa juga mereka orang kafir, bisa juga orang yang mengaku Islam tapi sebenarnya tidak mukmin, ya munafik. Karena punya kepentingan politik. Mereka seringkali melecehkan Islam atau mengolok-olok tokoh-tokoh Islam. Dan dari dulu orang kafir memang selalu mengolok-olok orang yang beriman. Dari dulu memang karakternya begitu. Karena mereka belum paham tentang hakikat kehidupan mereka dalam kaitannya dengan Tuhan. Lebih jauh lagi karena mereka tidak mempercayai hari pembalasan. Maka mereka cenderung mencintai harta dan gemerlapnya dunia dan tidak takut siksaan di akhirat. Dari dulu memang mereka tuh suka mencemooh Islam dan orang Islam. Zuyyina lilladzina kafaru hayatud dunya waskharuna minal ladzina amanu. Memang dihiaskan, dijadikan indah bagi orang kafir kehidupan di dunia ini. Bagi mereka kehidupan dunia ini indah. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan ini mereka memang suka mengolok-olok orang yang beriman. Memang dari dulu begitu. Maka kalau zaman sekarang ada orang-orang yang mengolok-olok Islam, sama dengan zaman dulu. Itu Nabi dan para sahabat itu sabar kok. Dan kita meyakini walladzina taqaw fawqahum yaumil qiyamah. Besok di hari kiamat kita itu orang yang bertakwa itu akan lebih mulia dari mereka di surga. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa terduga-duga. Ya, jadi kita masing-masing diberi kelebihan oleh Allah di bidang yang berbeda-beda. Kalau kebetulan kita mendapatkan kelebihan semacam itu, kita mesti berempati kepada orang yang mengalami kekurangan. Kemudian empati itu kita implementasikan dalam bentuk pertolongan. Ya. Empati dimulai dengan saling pengertian, mutual understanding. Kemudian mengukur harga diri harus dengan ketakwaan, bukan dari kelebihan yang lain. Kelebihan adalah karunia Allah dan digunakan untuk membantu yang kurang. Kelebihan harta untuk menciptakan lapangan kerja. Kelebihan ilmu untuk mengajar dan melatih supaya bisa memberdayakan orang lain. Dakwah itu tujuannya untuk menyelamatkan orang kafir dari neraka. Kalau menyelamatkan berarti dasarnya adalah kasih sayang. Semoga Allah memberi kita kelembutan hati sehingga kita bisa berempati dan menolong orang lain dengan kasih sayang. Amin.